3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakom, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita merayakan Hari Guru Nasional dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Sekolah SMK Telekomunikasi Sekadar Kuning Cirebon, yaitu Pak Arianto SPD. Manakah hari ini? Sepertinya hari ini sangat sekali ya. Semangat sekali. Ya betul. Jadi di SMK Telekomunikasi ini sedang merayakan Hari Guru dengan cara apa nih? Terima kasih Pak Nasatya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Mas Satya, hari ini SMK Telkom kita mengadakan ingatan atau perayaan Happy Teacher Days di 25 November 2025 dengan cara tasyahkuran. Kita berkumpul bersama, kita memberikan sesi speaking di mana guru memberikan arahan, nasihat, kemudian juga siswa mengapresiasi dalam bentuk kita membuat tumpeng, kemudian juga ada pemilihan guru terbaik. Jadi di situ nanti ada persembahan dari para siswa untuk yaitu dengan cara voting, dan di sisi mana nanti guru terbaik itu diberikan penghargaan dan itu spesial dari para siswa. Oh begitu. Wah, sangat menarik ya. Sepertinya terus sangat membuat siswa jadi semangat untuk bersekolah di SMK Telkom ini karena memilih guru-guru favorit mereka. Kira-kira kalau boleh tahu, di sini guru favoritnya ada berapa orang? Dari sekian banyaknya guru itu ada 2 orang. Satu dari jurusan Ya. yang kedua dari jurusan DKV. Ya. Di JKT adalah teknik jaringan komputer dan komunikasi. Kemudian dari DKV itu ada desain dan komunikasi visual. Dalamnya ada Pak Manut dan ada Pak Reno. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, DKV itu kalau di sini tuh ngapain aja ya? Untuk DKV itu lebih kepada dia jadi program desain, baik itu secara basic ataupun nanti secara ahli. Jadi nanti ada kurikulum yang sudah ada kita buat, yang nanti dari kelas 10, 11, dan 12 mereka memiliki keahlian tertentu, dan tentunya itu nanti sertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia kerja. Luar biasa. Hebat ya anak-anak DKV. Lalu untuk JKT gimana Pak? JKT sesuai dengan yang lingkungannya yaitu edukasi, program, coding, dan juga IoT dan sebagainya. Mereka juga akan lebih banyak berkaitan dengan jaringan, dan tentunya ini juga yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Nah, ini JKT tapi dua-duanya adalah jurusan yang memang begitu menjanjikan ke depannya. Luar biasa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita. Menurut Anda, apa yang paling membedakan generasi anak sekarang dengan generasi kita dulu dalam hal cara belajar dan aktivitas sekolah sekarang ini? Baik, yang paling utama perbedaannya mungkin dari sisi fasilitas. Kalau dulu memang dengan fasilitas standarnya, kalau tidak ada akses internet yang mudah. Jadi dulu itu internet atau bahkan mungkin sekarang ada itu hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu, dan itu pastinya tidak merata aksesnya. Kemudian yang belum jam sekarang itu mereka adalah digital native. Mereka belum lahir, berkembang secara alami, sudah ada fasilitas seperti internet, berupa gawai, laptop, dan sebagainya. Itu juga akan menjadikan perbedaan dalam sisi belajar. Kebiasaan belajar itu tentunya juga salah satu faktornya adalah didorong adanya fasilitas. Jadi dulu itu banyaknya manual Mas Satya. Kalau baca buku ya baca buku. Kalau nulis ya nulis. Sampai yang namanya nulis itu, ini bapak itu kalau nulis itu printing, jadi capek banget. Jadi yang namanya buku PPKN, buku IPS, buku komputer itu satu buku itu hatam. Coba kalau sekarang masih bersih. Iya, masih bersih. Iya, kalau misalnya nulis dulu dari
dari awalnya tuh awal nulis pasti rapi, nanti kalau udah rekaman jadi kayak fitting gitu ya. Memang ya luar biasa ya, di zaman sekarang itu kita sekarang sudah beralih kepada teknologi yang makin canggih. Salah satunya apa? Ya kita bisa membuat skripsi, lalu majalah online dan lain-lain melewati digitalisasi yang sangat luar biasa ini. Ya kita bisa merasakan apa yang dikasih tahu dari kepala sekolah kami, yaitu Bapak Arya. Dulu itu emang sering banget kalau buat koran, buat berita itu selalu kita tulis menggunakan manual. Apalagi pakainya mesin ketik ya Pak. Dulu ada yang namanya mesin ketik. Jadi kalau lebih ahli siapa ngetiknya? Ya ahli yang orang dulu ngetiknya itu 11 jari. 11 jari. Ting kan? Itu saja. Ya 11 jari. Oh, 12 jari. Luar biasa ya. Memang ya orang dulu tuh kalau menulis buat koran pasti hasilnya tuh benar-benar mantap ya. Hasilnya tuh benar-benar real apa yang disampaikan. Mungkin kalau di dunia digital ini ya kita bisa menghasilkan sesuatu berita yang luar biasa real dan bikin orang yang membaca tuh takjub gitu loh. Nah, di digitalisasi ini juga kita bisa membagikan share tutorial, salah satu kita membuat video, lalu apa? Selain video itu, video, flyer. Nah, luar biasa ya zaman sekarang itu ya. Lalu di sini ada pertanyaan kedua. Istilah generasi web menurut Anda menggambarkan fenomena apa saja di dunia pendidikan ini? Sesuai dengan diksi yang dimana swipe itu artinya adalah generasi yang berakrab dengan layar yang memindahkan layar swipe gitu ya. Jadi sebenarnya begini, istilah ini memang sangat relevan dengan namaannya, sesuai dengan namaannya dari kondisi yang memang sekarang terjadi. Di mana jangankan orang dewasa, masa ini bayi aja atau memang balita, mereka itu sebelum bisa baca udah bisa swipe. Maksudnya gimana tuh Pak? Bacanya belum bisa, tapi kalau udah nonton video di YouTube, video di TikTok dan sebagainya, mereka swipe layar. Oh, Geser layar dong ya. Jadi lebih jago, lebih jago semuanya. Oh, istilahnya seperti itu. Jadi kayak halnya berganti halaman dari generasi dulu hingga ke generasi sekarang buat yang ya. Jadi di dunia digital ini mengubah segalanya di dunia nyata ini. Yang dulunya kita nulis skripsi pakai tangan panjang pendek sampai malam udah ada bebas harinya, pagi ketemu malam lagi. Sekarang kita tinggal kemana ketik kasih perintah di AI kelar ya. Luar biasa. Kita mau nyari berita nih. Kita dulu harus nyari koran, nyari koran mana dulu berita apa yang baru. Kita tinggal buka internet sudah banyak koran yang keluar. Hebat sekali dunia digital ini. Kalau boleh tahu nih Pak, selama Bapak kerja di sini, apakah ada tantangan sebagai kepala sekolah di SMK Telekomunikasi ini? Ya kalau bicara tantangan pasti ada, karena dalam sebuah kaitannya disampaikan itu masalah masyarakat kita. Jadi setiap tahapan itu pasti ada masalah. Tapi walaupun lima setiap masalah, setiap tahapan ada masalah itu pasti tidak ada solusinya. Jadi ada beban awalnya sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalkan sekarang dihadapkan sebuah generasi yang akrab dengan teknologi, generasi yang memang mereka itu lebih paham daripada orang-orang tentang teknologi. Jadi kita sebagai guru itu ya harus juga bisa adaptif, bisa mengadaptasi perilaku mereka. Kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari teknologi. Kenapa? Karena itu menjadi pintu gerbang, menjadi jembatan di mana kita bisa berkomunikasi secara langsung, bahkan mungkin bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan teknologi secara luar biasa. Itu jawaban yang sangat bagus dari Bapak ya untuk menjawab nomor satu. Lalu
untuk para guru bagaimana cara tetap relevan dengan rajin teknologi yang begitu cepat generasi saat seperti ini. Ini juga yang paling penting nih Mas. Jadi tantangan itu tidak hanya mungkin sumber dari eksternal ya, itu tantangan dari kelas, tapi secara internal di dalam guru sendiri mungkin ada tantangan. Apa itu? Satu, mau nggak dia harus belajar. Yang kedua adalah mau nggak dia terus memperbaiki diri dari sisi ilmuwan yang sekarang tadi Mas Satria sampaikan, mudah diakses informasi apapun itu, tinggal kasih perintah di AI kemudian muncul. Kemudian yang ketiga, mampukah kita menjadi guru yang itu menjadi role model. Guru yang bisa tidak hanya mengajar kelas, tapi dia memberi inspirasi ke lain. Ini hal-hal yang perlu kita miliki sebagai guru, dan tentunya saya sebagai mahasiswa itu sangat mengharapkan semua guru itu bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi pola pembelajaran yang mungkin ya kita tidak menggunakan kapasitas gurunya, tapi memang yang namanya belajar itu tidak ada kapasitas. Kita harus nanti saja. Dan mungkin murid kita lah menjadi sumber pengetahuan itu. Iya, betul sekali. Saya juga pengalaman kalau misalnya ada hal-hal baru nih tentang teknologi, mungkin orang tua nggak paham nih. Misalnya nih, gimana sih cara buat screenshot gambar? Gimana sih ada begini kan? Jadi jangan gengsi. Meskipun kita mohon maaf ya, saya sebagai orang tua juga kadang berkomunikasi dengan murid. Kalau saya tanya, Mas, ini versi drone-nya versi berapa ya? Murid itu panjang banget. Iya, tahu ini drone versi ini harganya berapa, seriesnya sekian, bahkan kamera yang paling bagus itu apa? Itu mereka tahu. Tapi di sisi lah di mana kita guru yang di sini kan ada guru produktif. Mereka tidak hanya istilahnya memiliki kapasitas sebagai guru, tapi yang kedua adalah keterampilan dalam menggunakan alat-alat yang ada. Dan tentunya kenapa itu juga menjadi penting, karena kita juga harus menghasilkan sebuah produk yang dalam hal ini SMK itu di dalam portfolio. Ini adalah produk di mana hasil kolaborasi antara guru dengan siswa. Yang produk ini harus bisa dipromosikan, baik itu dalam platform medsos ya yang kita gunakan secara pribadi di siswa ataupun secara lembaga ya secara telkom. Jadi nanti karya-karya itu akan muncul, dan itulah di mana kita bisa memberikan sebuah kepercayaan, keyakinan kepada orang tua bahwa anak yang beliau atau orang tua ini bukan ke sekolah, ini hasil belajar. Salah satu ini hasil produk, ini hasil satria, ini hasil Rainbow dan sebagainya gitu. Jadi kita menjadi yakin bahwa hasil produk dari pendidikan atau pembelajaran ini adalah hal yang sangat penting di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua di luar biasa. Ya, untuk ini apa pernah melihat secara langsung teman-teman kita yang di SMK Telekomunikasi yang sedang melakukan tugas-tugasnya seperti yang dari DKV membuat syuting atau PJKT yang sedang membuat jaringan komputer atau sebagai lainnya, ada pernah? Ya, itu salah satu tugas dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah ya. Jadi setiap hari itu ketika memang awal pembelajaran itu saya selalu diusahakan ketika tidak ada kesibukan di luar itu menengok dulu di kelas. Ketika tidak ada kesibukan di luar itu menengok dulu di kelas ya masing-masing. Apakah pelajaran hari ini ada praktek? Ketika ada praktek ya saya tanyakan ini praktek apa dan sebagainya. Tapi tentunya semuanya apa yang dilakukan oleh guru yang kemudian juga siswa itu adalah bagian daripada memang jadi SMK ini sangat cocok Mas. Pertama, tidak hanya mereka dibekali ilmu secara konseptual, tapi secara praktek atau secara praktis mereka itu akan dihadapkan dengan kondisi di mana mereka harus mempraktekkan ilmunya di dunia luas, yaitu dengan disebut praktek kerja industri. Itulah di mana SMK ini menjadi berbeda dengan itu seperti itu. Seperti itu. Lalu kalau boleh tahu nih, prakering itu adanya di kelas berapa ya Pak?
Kalau prakerin sendiri kan kelas 12. Insya Allah pelaksananya juga kita udah konsisten di semester 1. Jadi kenapa di semester 1? Pertama kita punya kemudian yang kedua adalah ujian sekolah. Jadi memang semester ini menjadi lebih padat daripada semester 1. Di mana memang apakah efektifnya menjadi lebih sedikit. Jadi kalau semester 1 itu bisa menggunakan untuk prakerin. Luar biasa ya. Saya sangka memang kuat banget ya kalau soal kerja industri ini. Dari kelas 10 tadi diajarkan konsep, lalu kelas 2-nya kelas kita diajarkan prakteknya gimana. Lalu di kelas 3-nya juga kita diajarkan untuk belajar di dunia kerja. Luar biasa. Hebat ya guru-guru di SMK Telekomunikasi sekarang ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi di zaman sekarang lebih baik membantu atau justru mengganggu proses para pembelajar? Baik, terima kasih. Ini juga jadi penting ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Tergantung dari sudut pandang kita menilai. Jadi ibarat anak kecil dikasih pisau oleh orang tuanya, pasti ada dua kemungkinan. Pertama akan melukai, yang kedua dimanfaatkan yang positif. Ya. Meskipun memang benar efek daripada ini tidak bisa dinafikan, ada sisi bahayanya, ada sisi negatifnya. Tapi tentunya itu kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Tentunya perlu diarahkan juga, perlu ada awareness, perlu ada kesadaran bahwa internet ini adalah fasilitas, adalah alat, ya, bukan tujuan. Tapi tentunya tujuan mereka tetap ya, mereka menjadi generasi yang berakhlak, generasi yang unggul, berprestasi, ya. Sukses di dunia kerja, kuliahnya juga. Jadi ini hanya sebuah alat yang memudahkan mereka untuk senantiasa belajar. Seperti itu. Jadi intinya internet ini kami nilai sebagai hal yang positif. Kenapa? Karena memang tidak bisa dilepaskan. Bisa dilepaskan ya. Karena anak zaman sekarang sudah tergantung dengan internet ya. Ya kalau boleh tahu nih Pak, apakah pernah terjadi suatu hal yang membuat sekolah ini karena muridnya itu pernah membuat berita hoax dan menyalahgunakan internet sekolah gitu. Dan apa hukuman yang pernah dilakukan atau ketegasan apa yang pihak sekolah lakukan untuk murid tersebut atau gimana? Setahu saya belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada. Dan itu pun memang salah satu kekhawatiran, ya, kekhawatiran bagi kami sebagai ibu, di mana anak-anak ini memang harus bisa diarahkan menggunakan internet, menggunakan media sosial, menggunakan tools yang ada yang mereka gunakan di media sosial itu secara bijak, baik memberikan komentar, baik memposting produk. Jadi semuanya itu diarahkan ya, sehingga insya Allah ya kita menghindari atau mencegah terjadinya hal yang sedemikian rupa. Ada berita hoax, kemudian juga mungkin ada perilaku yang tidak sesuai. Sebagai siswa tentunya itu kita hindari ya, dan insya Allah tidak ada ya kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah. Semoga ya kita memakai internet atau dunia digital ini dengan baik ya Pak. Terus kalau boleh tahu nih Pak, apakah selama angkatan ke-6 ini, dari angkatan 1 hingga ke-6 ini, apakah setelah lulus dari SMK Telekomunikasi ini ada yang pernah buat produk yang menghasilkan penghasilan yang luar biasa nggak Pak? Oke, setahu saya ada gitu ya. Cuma saya agak lupa anaknya lah Pak. Tapi tentunya ini menjadi sebuah apa ya? Dorongan? Enggak, semacam achievement ya. Achievement untuk siswa di mana mereka bisa mengamalkan ilmu yang sudah ada. Contoh misalnya, mereka ketika prakerin, banyak kok ketika prakerin itu perusahaan-perusahaan yang merasa terbantu. Yang kedua adalah merasa kehadiran siswa-siswa kita itu menjadi anugerah gitu ya. Jadi di satu sisi mereka bisa mengamalkan ilmunya,
Yang kedua adalah mereka mendapatkan uang saku, meskipun tidak seberapa. Iya. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa ketika nantinya mereka sudah lulus dari sini, dan tentunya nanti bisa saja ada penawaran langsung dari perusahaan yang mereka 36 sekarang itu setelah melakukan uji prakrin, ada yang pernah sampai keterima kerja di tempat prakrinnya nggak? Salah satu siswanya. Setahu saya ada, karena memang kembali lagi SMK itu kan vokasi, Ya, kejuruan. Ya. Mereka ada yang orientasinya dari awal itu untuk kerja. Iya. Yang kedua mungkin ada juga yang kuliah. Ya. Tapi memang kalau dilihat dari data, ketercapaian atau hasil daripada pembelajaran itu masih persentase yang paling tinggi itu adalah melanjutkan. Iya, melanjutkan kuliah. Luar biasa. Ya, tapi Mas Satria kayaknya mau lanjut kuliah di mana nih? kuliah, aduh saya masih bingung nih Pak. Jangan lah, di UIN aja, UIN SSC, jurusan pendidikan agama Islam. Aduh, agama Islam saya, ya. Asalkan Islam dan FPI. Ya, insya Allah saya mau nyari yang sesuai dengan bidang saya. Iya. Lalu di sini kita masuk ke topik selanjutnya, salah satunya adalah kolaborasi guru dan orang tua. Jadi di sini ada yang bertanya nih, menurut Anda apa bentuk kerjasama ideal antara guru dan orang tua terkait perkembangan digital anak? Ya, satu hal yang paling penting adalah di mana kita bisa membuat sebuah habit, sebuah kebiasaan. Yang kedua adalah komunikasi yang sehat, ya, komunikasi yang tidak tersumbat, yang tidak terhambat antara guru dan orang tua di rumah. Itu sangat penting. Kita memahami bahwa ayah, bunda, abi, umi di rumah itu sangat sibuk, ya. Ada yang bekerja, kemudian juga mungkin ada yang usaha dan sebagainya. Sehingga controlling dalam hal berkomunikasi dengan anak dari rumah itu menjadi terbatas, ya. Tapi kami juga berkeyakinan bahwa waktu yang paling banyak dimiliki itu adalah bukan hanya sekolah tapi orang tua sebenarnya, ya. Jadi kita mengharapkan segitiga, ya, ibaratnya kalau segitiga ini antara orang tua, sekolah, dan rumah atau lingkungan ini menjadi faktor di mana kita bisa bersinergi dengan baik. Salah satunya adalah misalkan begini, di sekolah mereka menggunakan alat belajar berupa laptop, berupa handphone, ataupun sejenisnya dan sebagainya. Ketika di rumah itu menjadi screen time, jadi di mana orang tua ini bisa membatasi, mengontrol juga, ikut berperan, ya, ikut mengaping, mendampingi anak-anak. Meskipun memang kalau khusus ya untuk anak usia SMA atau SMK itu kan mereka sudah agak sedikit sulit dalam artian diperintah secara otorit, ya. Jadi lebih kepada berkomunikasi. Iya. Ya, jadi diajak berkomunikasi, diajak diskusi, itu lebih relate dengan generasi Gen Z sekarang. Iya. Nah, inilah kolaborasi yang bisa kita lakukan, dan kita pun sangat menerima, sangat antusias ketika ada ayah, bunda, abi, umi di rumah memberikan masukan-masukan terkait dengan program-program sekolah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena memang satu, kami di sekolah juga memiliki kurikulum yang sudah ada landasannya. Dan di rumah pun sebenarnya harus ada kurikulum, ya. Seperti apa gitu, ya. Apalagi kalau di rumah kadang orang tuanya pakai metode VOC gitu ya. Bangunin anak dengan cara bener pakai air seember. Wah, itu pengalaman ya. Aduh, pengalaman tuh saya. Tapi di sekolah enggak ya, kita tidur di belakang pakai meja. Mungkin gurunya bangunin Ya, kalau SMK Telkom itu nggak ada yang tidur. Soleh-soleha. Pakai metode luar biasa. Terus tadi tapi ada yang tidur gimana tuh? Oh, ada yang tidur. Iya. Di sekolah enggak ya, kita tidur dulu ya kita ingatkan. Dan tentunya kita tidak langsung sertifikasi anak tersebut. Iya. Kita tanyakan barangkali mungkin malam kemarin tidur dalam artian membantu orang tuanya, kerja. Kan bisa saja. Iya, bisa saja. Bisa aja sakit atau kurang sehat. Iya.
Lalu ada lagi yang bertanya, bagaimana cara menciptakan komunikasi yang sehat antara guru dan orang tua dan siswa? Nah itu tadi saya udah sedikit ya, sedikit. Jadi alhamdulillah setiap kelas itu kan ada wali kelas. Ya, betul. Kemudian juga ada wakil siswa. Ya. Jadi ketika ada permasalahan tentang siswa, ya apapun itu prosedurnya jelas. Jadi nanti berkomunikasi lah antara wali kelas dengan orang tua. Ya. Kemudian juga kalau anak-anaknya muda itu kita sediakan wali asrama. Jadi kalau orang tua ini butuh informasi tentang keasramaan bagi yang anak muda nih, maka itu bisa menghubungi dengan wali asrama. Kalau terkait dengan akademik secara formal di sekolah itu dengan wali kelas. Iya. Seperti itu mas. Jadi insya Allah kalau itu berjalan gitu ya dan memang aktif, interaktif gitu ya, tidak hanya satu di antaranya yang mendominasi bagi sekolah buat itulah akan tercipta dengan komunikasi yang luar biasa sekali. Jadi misalnya nih anak kita punya masalah di lingkungan sekolah nih, kita curhat dulu ke wali kelas kita. Wali kelas bisa menyampaikan langsung ke orang tua siswa, dan orang tua siswa meminta anaknya untuk menjelaskan apa yang terjadi secara rinci gitu. Jadi lalu ada lagi nih pertanyaan terakhir kita di kolaborasi guru dan orang tua. Sejauh mana sekolah pun terlibat dalam edukasi orang tua tentang penggunaan teknologi yang sehat? Ya. Kalau sejauh mana ya cukup jauh. Ya cukup jauh. Jadi memang sekali lagi tugas mendidik itu bukan semuanya perlu peran yang dimaksudkan. Orang tua memainkan peran sebagai orang tua, guru memainkan peran sebagai guru. Jadi tentunya ketika ayah bunda di rumah atau ibu di rumah menyekolahkan anak-anaknya itu bukan kata-kata tujuan, pasti ada tujuan. Kemudian yang kedua, ketika kita memasuki sebuah lingkungan, baik itu lembaga apapun namanya, gitu ya, bagi sekolah yang jelas, gitu ya, pasti itu ada tata-tata titik. Dan itu adalah konsekuensi. Jadi ketika Anda melakukan sebuah pelanggaran A, B, C, itu pun ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itulah yang sudah disepakati dari awal kita sudah sepakati kepada murid, kita sosialisasikan kepada orang tua, sehingga ketika ada pelanggaran terjadi, ada kesalahan yang terjadi, maka konsekuensinya sudah jelas. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya ini ada salah satu murid yang melanggar peraturannya, salah satunya ya selamat sekolah, rambut panjang. Nah, biasanya kalau rambut panjang ya masih aman kan? Iya. Kalau misalnya nih, kan banyak nih kasus-kasus di sekolah-sekolah di luar sana. Ada tuh yang namanya siswa yang rambutnya panjang dipukul sama gurunya tanpa pemberitahuan sama orang tuanya. Gimana tuh kalau misalnya terjadi di SMK ini? Siswa rambutnya panjang dipotong sama gurunya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke orang tua. Iya. Jadi sekali lagi mas, tadi fokus. Iya. Segala sesuatu itu memiliki konsekuensinya. Ketika Anda yang sudah masuk ya, dalam tanda kutip lembaga namanya sama Telkom, berlakulah yang namanya tesnya. Jadi meskipun tidak ada pemberitahuan dari orang tuanya dan itu sudah sesuai dilakukan dengan prosedural, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Kan nggak ada. Iya kan? Iya. Anaknya melanggar, kita tindak, ya tindak juga sesuai dengan hal yang wajar, sesuai dengan buku satu kata yang ada. Jadi itu merupakan konsekuensi gitu. Ya. Perkara nanti kita sampaikan setelahnya, itu wali kelas, wakil siswa kepada orang tua, itu menjadi sebuah informasi yang memang bukan sekedar informasi. Jadi intinya kita mengajak kepada orang tua, yuk kita mendidik, kita bersamai Ananda tidak hanya di sekolah pun di rumah sama. Nah, kita punya peran sama-sama mendidik. Ya, jadi kita di sini tuh belajar untuk secara disiplin gitu ya. Ya nanti di masa depan tuh jalannya tuh lancar gitu ya. Misalnya kita masuk kantor,
disiplin dengan peraturan kantor seperti apa. Jadi kita di sekolah ini sudah dikasih tahu nih peraturan yang sudah tertulis bahwasanya pelanggaran yang telah dilakukan harus terkena konsekuensinya gitu ya. Lalu kita ada yang bertanya lagi nih strategi kerja sosial nih. Apa strategi paling efektif agar anak-anak bisa melek di digital secara sekaligus tetap punya empati, sopan santun dan kemampuan sosial? Itu gimana Pak? Pertanyaannya bagus banget. Jadi gini Mas, itulah kenapa tidak hanya menjadi hal yang istilahnya bisa dibagi. Allah takdirkan kita, Allah cipta manusia itu dalam kondisi yang seimbang. Tentu Allah di dunia masa dia kenapa bapaknya satu? Iya. Atau dia bapaknya dua, tapi kenapa anaknya bawa tidak ada? Iya betul. Kenapa itu? Karena supaya kalau musim hujan itu nggak banjir dua. Iya. Nanti malah ikan paus nanti. Kalau gedung bagian atas sih jadi kental sesuai dengan firman Allah ciptakan manusia dalam keadaan tapi di balik itu semua ternyata ada hal yang mesti tawazun, mesti seimbang dalam diri manusia. Ya, pertama dia memiliki yang namanya hati. Bukankah hati itu harus diolah, dirawat, harus diberikan imun dan sebagainya. Seperti masa dia kalau lapar harus makan, hati pun harus ada. Jadi dengan cara zikrullah pada Allah yang dibanyakan. Yang kedua akal pun sama, ada nutrisinya, harus makan dia. Apa? Ilmu. Ya, ilmunya. Dan yang ketiga jasa pun sama harus dijaga. Jadi jangan sampai satria ini udah kelihatan gagah, dilihat tapi meletoy. Tapi anak muda yang seharusnya dia segar bugar, tapi dia sangat. Dan itu juga nggak baik kan? Yang seimbang itu dalam hatinya baik, hatinya bersih, akal atau ilmunya banyak, yang ketiga fisiknya bagus. Iya kan? Nah itu tiga hal ini menjadi modal di mana kita tidak hanya membekali mereka secara pengetahuan, baik itu berupa teknologi, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu dan juruan dan sebagainya, tetapi mereka memiliki keterampilan ibadah yang lain. Kalau menjaga budaya MU khususnya ada 5S. Tahu 5S? Apa itu Pak? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu 5S. Oh 5S. Keren kan? Keren. Yang kedua ada TSP. Tahu TSP? Apa lagi tuh Pak? Yang pertama, tahan sampah, jangan sampai buang sembarangan. S yang kedua, simpan sampah. Kalau lihat ada tong sampah, simpan. Bukan dibuang dulu gitu ya, tapi disimpan dengan baik. Yang ketiga adalah pakai pungut sampah, insya Allah sedekah. Insya Allah ya, makanya segera datang. Yang terakhir ada apa? 3SA. Ini juga sangat baik. Yang di mana 3SA itu mengatur pergaulan kita. Saya yang aman bagimu, saya yang manfaat bagimu, saya yang tidak melukaimu, saya yang menjagamu dan sebagainya. Jadi kita jaga omongan kita supaya tidak menyakiti, ya, gitu dan lain sebagainya. Jadi ini masya Allah 3SA, TSP, 5S. Itulah budaya yang dilakukan atau diterapkan untuk dimiliki oleh siswa di SMK Telkom. Luar biasa. Jadi secara kesimpulannya kalau misalnya nih, berarti hati itu kan memiliki dua kepribadian, Pak. Ada yang baik, ada yang jahat. Betul. Seperti halnya manusia bertopeng dua. Kelihatannya orangnya baik nih, tapi di belakangnya orangnya nakal. Kelihatannya dari luar orangnya nih rendah nih, konyol nih, tapi aslinya orangnya baik, suka bersedekah. Lalu yang kedua itu akalnya Pak. Akal jika tidak pakai menggunakannya secara bijak akan menghasilkan suatu produk atau suatu penghasilan yang kita bisa jadikan reward self reward ya Pak. Lalu yang ketiga selain hati, akal, fisik. Nah fisik juga kita harus kuat ya Pak. Kuat secara mental maupun secara fisik. Salah satunya yang Bapak sampaikan terlihat darah
tapi sebenarnya sakit-sakitan. Jadi kayak misalnya nih kita orang ini kuat nih menghadapi semuanya, tapi pas sudah cobain suatu hal yang susah dia langsung gitu ya. Cewek gimana? Aduh, sakit itu rasanya. Iya, bukan. Lalu di SKKM Pemuda ada istilahnya apa namanya? Mengikuti 5S, terus 3SA dan PSP. Sopan, salam, sopan apa? Senyum, sabar, sopan, santun. Terus yang PSP apa namanya? Tahan sampah, pungut sampah, simpan sampah. Lalu 3SA. Apa itu? Saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Saya menjagamu. Saya menjagamu. Kamu menjaga pacar ya? Iya. Mungkin bagi teman-teman yang di luar sana mungkin ada yang belum ini Pak. 3SA yang dimaksud SMK itu apa sih? Dia dari 3S ini adalah budaya karakter. Kalau kita sebutnya budaya baik dan kuat, karena kita bekerja sama dengan jadi intinya pola interaksi, pola bersosialisasi siswa dengan siswa dengan guru dengan guru, ya, ataupun dengan yayasan dan sebagainya, itu dididik dalam sebuah budaya, sebuah budaya yang memang ini perlu diimplementasikan, perlu diterapkan. Namanya 3S, ya. Saya aman bagimu, berarti saya tidak ingin merugikan teman, ya, baik dengan perkataan, tidak melukai, ya kan, menjaga komen yang sembarangan di medsos, tidak memposting hal yang hoax, sama aja kan. Kemudian saya bermanfaat bagimu, ya kan, saya bermanfaat berarti semaksimal mungkin sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum lin nas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagimu. Kalau memang ada teman yang kesusahan, kita bantu. Iya kan? Kalau ada guru yang minta tolong, kita tolong. Kan begitu. Salah satunya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya saya lagi kesusahan dari pacar dan saya bisa bantu saya buat nyari ini. Lagi coba. Aduh. Ada yang lain Pak? Salah satunya bisa beri contoh aktivitas di rumah atau sekolah yang dapat digunakan untuk melatih literasi digital anak. Luar biasa. Alhamdulillahnya gitu ya. Kait dengan literasi ini kita juga nanti setelah pendidikan ada yang namanya tata ulang. Apa pendidikan dan nanti laporan pendidikan ini disosialisasikan di depan penguji, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan aktivitas di rumah ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya adalah mungkin dia biasa membaca apa namanya referensi lingkungan yang biasanya kita itu tidak hanya dilakukan di rumah, di sekolah ya tentunya. Kita berikan misalkan gini, contoh kalau saya kan ngajar GPI. Contoh misalkan ada materi tentang yang namanya fikih jenis, yaitu tentang bab jenazah. Bab jenazah. Kan kalau kita bahas di sekolah tentunya terbatas, ada waktu. Tapi ternyata ilmu itu tidak hanya secara teori didapatkan di sekolah, di rumah, di masyarakat ternyata bisa. Apa tuh, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mereka hadir di masyarakat. Ketika ada orang yang meninggal, jangan merasa takut. Ada kan kewajiban seorang muslim, memandikannya, menyolatkannya, mengantarnya ke peristirahatan terakhir dan sebagainya, sampai mungkin tahlil di masyarakat. Itulah experience learning atau pengalaman pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh siswa, tidak hanya di ruang kelas secara teori, tapi secara praktik itu dilakukan olehnya sehari-hari. Sehingga memang menjadi hal yang bernilai, ada value-nya gitu. Jadi di sekolah itu kita cuma diajarkan biasanya teori dulu baru praktik gitu. Nah, biasanya kalau gitu teori ini kita harus pikir sendiri nih, imajinasinya, oh gambarnya itu seperti ini,
mandiin jenazah itu seperti ini. Ya sebenarnya untuk praktek di sekolah itu sangat mungkin. Tapi kan mayatnya siapa? Iya. Maksudnya mayatnya bohongan. Iya, Biasanya hasilnya kan jadi mayat. Iya. Saya jadi mayat. Iya. Kuat ya. Iya betul. Tapi kan terbatas. Itu kan tadi dibahasnya. Ketika di sekolah itu terbatas. Tapi kalau di masyarakat itu sudah yang namanya ini melintasi. Jadi penerapannya mayatnya mayat betulan. Mayat betulan. Bukan orang yang pura-pura mati. Iya. Kalau masyarakat itu betulan. Iya. Nah, oleh karenanya SMK Telkom atau murid SMK Telkom ini bagaimana caranya bisa hadir, Iya. bisa ikut membantu, Iya. bisa ikut berpartisipasi. Mungkin ada juga sih Pak yang anaknya nih kalau misalnya dengar ada orang meninggal atau gimana, tapi dia nggak mau ikut karena rasa takutnya melihat langsung jenazah, yang mungkin membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya orang tuanya terjadi juga begini, mungkin gitu ya Pak. Banyak ada yang nggak ikut sholatnya, mungkin cuma ikut tahlilannya aja. Ada yang mungkin nggak ikut bawa jenazahnya ke pemakaman terakhirnya. Mungkin ada kali cara gimana si anak itu bisa melihat langsung secara matanya gimana sih proses pembelajaran jenazah misalnya nih Pak, kayak pemandiannya, lalu pengikatan kain kafannya, terus sholatnya gimana, dan penguburnya tuh ada cara-caranya atau enggak, itu ada solusi nggak kalau misalnya kita nggak bisa lihat secara langsung atau gimana, cuma ikut tahlilannya aja. Ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, Ya. jadi pembelajarannya sangat mungkin dilakukan di sekolah. Iya. Prakteknya cara memandikan mayit, sholatnya juga pasti belajar. Dan itu sangat mungkin. Tapi kalau berbicara di masyarakat ya itu nafsi-nafsi. Berbicara pada dirinya sendiri, mau nggak melakukan itu. Iya. Jadi kalau misalkan ya karena takut dan sebagainya, ya untuk dirinya juga. Dirinya juga ya. Iya, jadi yang merugi dirinya juga. Dia punya ilmu nggak diamali, Iya. dia punya pengetahuan nggak bisa di-share ke orang. Jadi sebenarnya sangat penting ini kita mengamalkan ilmu apa yang kita pahami di sekolah Ya. dan diamalkan di masyarakat juga. Ya. Itu. Betul. Dan itu sangat Lalu ada lagi nih Pak yang bertanya, bagaimana cara mengajar critical thinking agar anak tidak mudah terpercaya hoax atau konten negatif? Ya, untuk mencegah kesalahpahaman itu tentunya kita memiliki ilmu yang dasarnya dulu ya. Sangat penting. Jadi kalau misalkan nih dalam Al-Quran itu kan kita tidak diarahkan untuk langsung percaya kepada informasi yang datang gitu ya. Iya. Itu ada tabayun. Tabayun ini ada proses di mana kita validasi dulu nih. Beritanya bener nggak, informasi yang disampaikan itu nggak hoax, nggak ada fitnah dan sebagainya. Jadi ketika kita punya mitigasi, punya mencegah ke hal yang tersebut gitu ya, kita mau share ulang kita mikir dulu, kita mau komen juga kita bisa mikir dulu, gitu ya. Kita punya akal. Jadi ya sangat penting itu dibekali pemahaman bahwa kita tidak mudah terpercaya ketika adanya informasi yang jadi kita harus benar-benar cari informasi yang valid, referensi yang jelas ketika kita mendapati sebuah informasi di media sosial, sehingga akan aman. Iya. Jadi anak-anak yang saya tahu ini kita sekedar mengajari gimana sih dunia kerja itu bekerja, lalu gimana sih misalnya anak di kafe mengoperasikan kamera, tapi kita juga belajar gimana sih mengelola informasi yang datang seperti itu ya, agar tidak mudah terpercaya oleh hoax atau konten-konten yang sifatnya negatif. Oke nih Pak, sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, alangkah baiknya Bapak boleh kasih kami kepada teman-teman juga untuk motivasi apa nih yang kira-kira cocok untuk kita semua, untuk para orang tua, guru-guru di luar sana dan teman-teman yang di sana. Baik, di akhir sesi ini saya ingin berpesan kepada khususnya kepada anak-anak gitu ya, kepada siswa-siswi, jadilah orang yang bijak dalam menggunakan teknologi.
Karena tadi kalau kita tanpa dibekali dengan ilmu, pemahaman yang utuh, ya, permintaan segala sesuatu apapun itu akan membahayakan kita sendiri. Iya. Yang kedua adalah sekali lagi ilmu itu harus diamalkan. Kita bersyukur memperoleh ilmu, syukurnya orang yang menuntut ilmu itu dengan mengamalkan. Dan ketika kita mengamalkan ilmu, kita juga harus bisa bersyukur, dan bersyukurnya orang yang mengamalkan ilmu itu adalah dengan cara menambah ilmu. Jadi sebenarnya proses belajar itu lifestyle, sepanjang hayat. Tarbiyatul madal hayat, sepanjang hayat kita terus belajar. Dan gunakanlah teknologi ini menjadi sebuah keunggulan, di mana kita bisa memberikan sebuah dampak yang positif, sebuah kemaslahatan untuk diri kita khususnya, ya, dan umumnya untuk orang sekitar kita, bahkan lingkungan, ya. Jadi jangan sampai kita mendapati teknologi ini dalam hal yang merugikan kita sendiri, ya. Tadi dengan cara memilah dan memilih informasi yang valid, kemudian juga membuat karya yang memang itu memberikan value yang baik, value yang positif, sehingga itu bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya. Kemudian untuk ayah bunda di rumah, abdi umi di rumah, strateginya adalah kita ingin membangun komunikasi yang sehat, gitu ya, antara guru, orang tua, lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita memaksimalkan peran masing-masing dimanapun kita, ya. Saya ketika di sekolah jadi kepala sekolah, kemudian ketika saya di rumah jadi suami, ketika Mas Satria pulang ke rumah jadi anak, ketika Mas Satria jadi di tempat kerja jadi karyawan. Ini tuh sudah ada yang namanya SOP, ya. Jadi SOP-nya karyawan begini-begini nih, SOP-nya guru begini-begini nih, laksanakan. Tuntaskan dan melaksanakan. Insya Allah, ya, kita membersamai, kita didik, kita menuntun anak-anak hebat ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang berilmu dan sukses di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak atas kehadiran pada hari ini, dan terima kasih sudah menemani saya untuk podcast hari ini. Mungkin kita nanti kedepannya bisa berbincang langsung dengan mata pelajaran DKV atau DJKT ya Pak, untuk menjelaskan apa aja sih yang dikerjakan anak-anak DKV atau DJKT di sebentar waktu ini ya Pak, boleh kan? Boleh. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Arya bisa bermanfaat buat kita semua, untuk masa depan kita semua. Jadi terima kasih kalian yang sudah nonton. Atas perhatiannya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran